Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 6, bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 2. Menyikapi keberagaman di tempat bermain. 3. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku dengan bantuan persegi satuan. Anak-anak menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Penggunaan internet sudah tidak asing lagi bagi generasi zaman sekarang. Dengan adanya internet, kita dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Kita juga dapat berkomunikasi dengan cepat, mudah, praktis. Namun, perkembangan internet harus disikapi secara bijaksana. Siswa kelas 3 SD masih perlu dibimbing ketika menggunakan internet. Pembelajaran sebelumnya telah memberikan informasi kepada kita mengenai penggunaan internet secara sehat. Setelah mengetahui informasi setiap paragraf, kita dapat membuat ringkasan dari informasi teks tersebut. Ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks. Jadi anak-anak kita membuat ringkasan dari sebuah teks, ya. Ringkasan itu merupakan intisari dari suatu teks. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut dapat diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer, yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah penggunaan harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Anak-anak, alat komunikasi masa kini harus kita gunakan secara sehat, atau kita harus menjadi pengguna internet yang sehat. Alat komunikasi ini pada zaman sekarang sangat banyak kegunaannya, sangat banyak keuntungannya, dan mempermudah penerimaan informasi bagi kita. Jadi anak-anak kita harus menggunakan internet secara sehat. Jangan lupa anak-anak ibu, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi ini, gunakanlah secara baik, karena pada zaman sekarang sudah banyak alat komunikasi masa kini, tidak hanya Facebook yang ada sini atau WhatsApp, mungkin ada Instagram, ada Line dan lain-lain. Kita dapat melakukan percakapan atau panggilan video, panggilan suara, baik itu bersifat pribadi atau bersama-sama,
bisa juga mengirimkan tulisan. Jadi anak-anak, kita membutuhkan komunikasi, penyampaian pesan dan informasi. Intinya, alat komunikasi berkembang agar manusia berkomunikasi lebih mudah dan tepat. Semoga alat-alat komunikasi masa kini dimanfaatkan secara cerdas, secara sehat, dan tidak merugikan para penggunanya. Bagi anak-anak ibu yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini, karena baru kelas 3 SD, harus didampingi oleh orang tua. Karena kita tidak tahu, nanti mungkin anak ibu tidak tahu nanti ada dampak negatif atau bagaimana penggunaan media atau penggunaan seperti Facebook atau WA, mungkin ada seperti penipuan. Kalau anak ibu tidak tahu, mari bertanya kepada orang tua atau gurunya. Selanjutnya, menyikapi keberagaman di tempat bermain. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain. Diperlukan sikap toleransi dan saling bersatu antar teman. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Toleransi juga diperlukan untuk dapat bermain bersama dengan rukun dan damai. Toleransi mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan yang berbeda-beda. Selain sikap toleransi dan bersatu, kita juga sebaiknya menerima perbedaan dengan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kita dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama. Jika kita memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga terciptanya suasana rukun dan damai. Walaupun berbeda suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah dengan teman, kita harus tetap menghargai. Kita sebaiknya tetap bermain bersama dengan rukun. Kerukunan dapat membuat hidup kita lebih nyaman dan tentram. Jadi anak-anak, kita harus mempunyai sikap toleransi, juga harus tenggang rasa. Kita harus rukun agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan tentram. Anak-anak ibu, ingat, tenggang rasa ini merupakan sikap yang saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati orang lain. Jadi dalam bermain pun kita harus mempunyai sikap toleransi, tenggang rasa, dan kerukunan. Selanjutnya, menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku dengan bantuan persegi satuan. Anak-anak ibu, sebelumnya kamu telah belajar cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku berpersegi satuan. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Contoh, anak ibu bisa melihat ini keliling yang bergambar abu-abu 1, 2, 3, 4. Dia masing-masing kotak ini 1 cm, berarti 4, 1, 2, 3, berarti 3 cm, 2, 3, 4, 4 cm, 2, 3, 3 cm. Berarti 4 cm tambah 3 cm tambah 1 cm tambah 4 cm sama dengan 14 cm. Selanjutnya keliling ini. 3 cm tambah 2 cm tambah 1 tambah 1 tambah 5 cm tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 16 cm. Anak ibu paham ya? Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Anak ibu paham, kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Baca juga buku tema. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.